Jumpa lagi di Review TV. Ya, form factor itu bisa jadi penentu yang sangat penting bagi seorang saat milih laptop. Misalnya laptop seperti ini. Ya, 2-in-1 udah banyak ya yang diputar terus jadi tablet. Tapi kalau dicabut kayak gini, ya nggak terlalu banyak. Zaman sekarang laptop yang bisa dipisah antara sisi komputernya yang ada layarnya dengan sisi keyboardnya seperti ini. Ini adalah Yoga Duet 7i, sebuah laptop dengan form factor 2-in-1 detachable. Ya banyak orang yang mencari seperti ini karena mungkin ada kebutuhan-kebutuhan spesial. Ya kita juga nggak selalu bisa pakai form factor yang berat, besar gitu ya. Nggak selalu bisa. Saya akan selalu pilih form factor yang tipis dan ringan supaya gampang diajak buat traveling. Jadi pasti banyak juga yang nyari laptop seperti ini yang sisi tabletnya, ini tablet atau laptop sih sebenarnya. Sisi tabletnya ringan tapi tetap bisa digabung jadi satu, jadi sebuah laptop biasa. Oke, bagaimana kalau kita mulai pembahasannya dengan menyebutkan harganya? Iya, laptop cantik ini harganya berkisar 17-21 jutaan bergantung spesifikasi. Mahal? Itu relatif. Untuk laptop dengan form factor seperti ini, performa seperti ini, dengan garansi seperti ini, dan resmi tersedia di Indonesia, kami bilang sih ini nggak mahal. Ingat ya, pembahasan kita soal mahal murah itu kan bukan masalah kalian bisa beli atau tidak bisa beli. Mahal murah itu kan perbandingan relatif terhadap produk sejenis yang ada di pasaran. Kalau nggak kebeli itu artinya tidak terjangkau, bukan mahal. Nah, sebelum bahasannya lanjut, saya jelasin dulu bahwa laptop ini memang ditujukan untuk yang mencari form factor 2-in-1 karena kebutuhannya ada di form factor atau bentuknya. Ya, ini bukan laptop gaming, jadi jangan main mendang-mending dengan laptop gaming. Ini bukan laptop yang kamu cari kalau misalnya kalian masih main mendang-mending dengan laptop gaming. Ya, membandingkan dengan laptop gaming akan membuat kalian terlihat aneh ya pada saat komentar. Dan untuk kalian yang mendang-mending ke laptop buah-buahan, ini OS-nya beda, software-nya beda, form factor-nya beda. Yang buah-buahan kalau nggak salah nggak 2-in-1 kayak begini ya, apalagi detachable, nggak kayak begitu. Jadi setiap orang punya kebutuhan masing-masing, nggak usah main mendang-mending yang aneh seperti itu. Oke, udah siap untuk bahas? Ya, ini adalah laptop yang diproduksi untuk menyuguhkan form factor 2-in-1 yang cukup spesifik. Tapi ternyata dalam beberapa tahun terakhir, atau bahkan mungkin 10 tahun terakhir, ini adalah jadi bentuk yang cukup digemari. Ya, ini adalah laptop detachable kelas premium dari Lenovo. Laptop ini bisa jadi bentuk laptop seperti biasa dan bisa juga bentuk tablet tanpa keyboard. Ditujukan untuk para pekerja kreatif yang membutuhkan laptop sekaligus tablet juga di situ ya. Dan ditenagai prosesor Intel Core generasi ke-11 yang Tiger Lake 10 nanometer untuk memberikan performa yang cukup mantap untuk form factor seperti ini. Perlu diingat, posisi prosesornya ada di belakang layar, jadi bukan di bawah keyboard. Jadi saya cuma pegang keyboard doang nih sekarang. Untuk prosesor yang kita uji menggunakan Core i5 1135G7, RAM 8GB DDR4 3200 MHz single channel. Ini fix non-upgradable. Ada versi 16GB juga untuk yang versi Core i7 tentunya ya. Lalu untuk SSD 512GB SSD PCIe NVMe. Tidak ada opsi untuk upgrade SSD karena memang ini sudah padat banget ya di belakang layar situ ya. Untuk sistem grafik dia menggunakan Intel Iris Xe Graphics, walaupun Core i5 dia punya 80 execution unit. Nah, kalau body form factornya udah dibahas tadi, detachable, keyboardnya bisa dilepas dan bisa digunakan sebagai tablet sendirian atau sebagai laptop jadinya. Untuk materialnya ini adalah kombinasi dari magnesium, aluminium, dan ada polikarbonat pada bagian area ventilasi, lalu ada fabric di bagian belakang sini ya. Ya, ini adalah fabric atau kain ya di bagian belakangnya. Untuk desain ini mirip dengan Lenovo Yoga Duet 7i versi sebelumnya ya. Desain kursornya terasa premium banget. Di bagian belakang layar tuh ada kickstand yang dapat dibuka sebagai penyangga layar. Ini terasa unik karena detachable atau komponen hardware-nya berada di balik layar, bukan di keyboard. Jadi keyboardnya memang tipis banget di sini ya. Secara umum, ini lebih terlihat sebagai sebuah tablet yang dilengkapi sama keyboard sebetulnya. Untuk warna yang tersedia di Indonesia adalah slate gray. Lalu untuk dimensi di sisi layarnya ya, sisi ini layarnya ini ya, itu ya sisi panjangnya 29,7 cm kali lebarnya 20,7 cm dan ketebalan hanya 0,91 cm. Sementara itu sisi keyboardnya ini panjang 29,7 cm, lebar 20,7 cm sama ya, ketebalannya hanya 0,6 cm. Dan bobotnya ini yang menarik, komponen tanpa keyboardnya, si tabletnya aja ini cuma 810 gram, jadi ringan ya. Lalu laptopnya itu totalnya di 1,11 gram karena keyboardnya ada di kisaran 301 gram. Nah, kalau kalian bawa chargernya, itu chargernya sekitar 298 gram. Jadi total kalau dibawa semuanya itu memang 1,4 kg. Nah, untuk display ini adalah panel IPS 13 inci WQHD 2160 x 1350 pixel.
Ya, aspek rasionya bukan 16:9, ini 16:10, jadi sedikit lebih tinggi. Dan ini adalah layar 60Hz tentunya, 450 nits, ini jadi termasuk layar yang cerah banget ya. Lalu dia udah 100% sRGB. Ini adalah touchscreen dengan 10 point multi-touch enabled. Dan tentunya dia sudah mendukung penggunaan stylus. Lapisannya glossy, jadi tampilan layarnya bisa cemerlang banget ya. Dia dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3 supaya nggak gampang baret-baret atau pecah ya. Kemudian dia sudah support Dolby Vision juga, dan bingkai layar ini emang agak tebal seperti bagaimana layaknya tablet pada umumnya, karena harus ada pegangan tangan kan kalau tablet. Kalau dihabisin layar semua pas kepegang ya ketutup dong layarnya. Nah, untuk kamera dia dilengkapi dengan 2 kamera. Kedua kameranya ini masing-masing 5 megapiksel, ada yang di depan dan ada yang di belakang. Nah, yang bagian menghadap ke kita pada saat kita ngetik itu dilengkapi dengan infrared yang mendukung Windows Hello jadinya. Lalu yang di bagian belakang yang 5 megapiksel juga ini bisa digunakan untuk macam-macam kebutuhan. Mau bisa buat foto dokumen, dokumentasi, bisa. Ya, sekarang saya lagi di luar dan ini pakai Lenovo Yoga Duet 7i. Iya, ini bukan smartphone. Saya nggak pakai mic tambahan. Ini adalah suara dari mikrofonnya langsung dari si Yoga Duet 7i. Dan kalau kita jalan jadi gimana? Ini stabilizer untuk, ini saya agak matikan ya, soalnya memang stabilizer kurang begitu oke kalau dari Windows. Tapi ya masih lumayan ya, kalau kepepet kalian harus pakai si kamera bawaannya, bisa juga sih dipakai, lumayan. Ya, kalau untuk video kamera belakang ya nggak segitu hebat, jangan bandingkan dengan smartphone yang mahal, tapi ini tidak buruk dan bukan berarti tidak bisa, ini bisa-bisa aja. Ya, nggak terlalu buruk, masih oke lah ya. Mungkin ini malah yang terbaik dan bahkan susah nyari laptop yang ada kamera belakangnya seperti ini. Sementara itu kalau mau dipakai dalam ruangan dengan lighting oke, ya oke juga hasilnya. Lumayan ya, not bad. Emang saya nggak pakai gimbal, ya jelas nggak pakai gimbal, yang pakai laptop kok ya. Ya, tapi lumayan, lihat warnanya dan detailnya. Ini saya pegang pakai tangan aja. Oke, sekarang kita kembali ke studio, tapi saya masih menggunakan kameranya si Yoga Duet. Ini kamera depannya atau kamera selfie-nya? Sebentar, itu istilah buat smartphone. Ini adalah kamera yang menghadap kalian pada saat kalian lagi mengetik. Jadi kalau kalian Zoom meeting, Meet, atau conference call segala macam pakai video, ini adalah kamera yang digunakan dan dalam kondisi dalam ruangan. Dan ini juga adalah suara yang akan didapatkan kalau misalnya kalian tidak menambahkan apa-apa, jadi nggak nambahin mic tambahan, headset tambahan, jadinya seperti ini. Gimana hasilnya? Oke banget. Ya, tentunya kalian tidak akan dapat resolusi setinggi ini kalau lagi Zoom meeting gitu ya, karena itu bisa diturunkan ke 720p. Tapi setidaknya kecerahannya, clarity-nya, kejernihannya akan kurang lebih mirip seperti ini. Jadi ini adalah salah satu laptop dengan kamera yang bagus banget untuk conference call atau video call. Ya, jadi gimana kameranya? Lumayan oke? Haha, kita lanjut. Ada stylus juga. Jadi Lenovo menyertakan yang namanya e-color pen dalam paket penjualan. Ini mendukung Microsoft Pen Protocol 2.0. Pen ini memiliki 2 tombol yang bisa dikustomisasi sesuai dengan keinginan pengguna melalui software Lenovo Pen Settings ya. Dia memiliki 4096 level pressure sensitivity. Jadi ini mantap banget emang buat sketching segala macam. Dan yang paling menarik, yang spesial banget, di ujung atas terdapat sensor yang dapat digunakan untuk mengambil sampel warna di dunia nyata. Jadi misalnya saya mau warnanya sesuai dengan warna baju saya, bisa. Atau mau ngambil sampel warna dari benda-benda yang ada di sekitar kita, itu bisa banget ya. Jadi kita bisa ngambil warna dari situ lalu kita pakai di dalam gambar kita atau sketch kita. Nah, terdapat pula konektor USB Type-C untuk ngisi daya ke pen ini ya. Nah oke, untuk sisi audio dia memiliki 2 speaker stereo yang mendukung Dolby Audio. Ada di sisi kanan kiri laptop dan preset audio bisa diatur melalui software Dolby Audio. Kualitas suaranya ya sayangnya memang tidak lantang dan cenderung tipis ya. Kalian menyarankan kalian menggunakan headphone atau TWS kalau kalian mau memakai dia untuk entertainment ya. Kemudian mari kita lihat konektor-konektornya. Di kiri ada satu Thunderbolt 4. Saya nggak salah ngomong. Ya, ini Thunderbolt 4 ya, ada di sini. Lalu ada satu audio jack 3,5 mm, ada satu micro SD card dengan tray-nya di situ. Ini kayak SIM card ya jadinya ya. Lalu ada satu USB Type-C 3.2 Gen 1. Ini juga berfungsi sebagai DC in atau untuk ngecharge. Lalu di sisi kanan
ada satu USB Type-C 3.2 Gen 1, dan kita lihat ada volume button sama power button. Jadi cukup ringkas ya. Nah, untuk konektivitas dia menggunakan Intel Wi-Fi AX201, Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX jelas mendukung multi-user MIMO dan Bluetooth versi 5.2. Untuk keyboard ini detachable keyboard ya, juga bisa difungsikan dengan konektivitas Bluetooth. Jadi nggak harus nempel, dia bisa terpisah dari si laptop atau si tablet. Bingung saya nyebutnya apa, tablet deh ya. Bisa terpisah dari si tablet. Jadi dia bisa dipakai buat ngetik dalam kondisi jauh dari tabletnya ya. Ini adalah keyboard chiclet dengan desain dan feel khas Lenovo. Jadi walaupun detachable, kualitas dan feel tombolnya saat ditekan tuh bener-bener kayak laptop Lenovo yang biasa. Jadi nggak berasa tipis-tipis gimana gitu ya. Dan dia masih punya tombol F1 sampai F12 di bagian atas. Terdapat switch yang bisa digunakan untuk mematikan dan melakukan pairing Bluetooth juga ya. Lalu terdapat backlit keyboard dengan 2 tingkat kecerahan. Untuk touchpad, posisi touchpad itu center to spacebar. Ukurannya juga cukup luas ya dan tetap nyaman untuk navigasi-navigasi, dan dia menggunakan Windows Precision Driver. Nah, mari sekarang kita masuk ke pengujian performa. Nah, untuk pengujian performa ada 3 performance setting. Ada Extreme Performance, Intelligent Cooling, dan Battery Saving. Ini semua bisa diakses dari software Lenovo Vantage. Nah, pengujian ini kita semua lakukan dengan Extreme Performance kecuali pengujian baterai ya. Nah, untuk konsistensi performance kita menggunakan Cinebench R15. Di mode Intelligent Cooling terlihat bahwa skor burst performance bisa mencapai 651 poin. Skor ini dorong lebih tinggi di mode Extreme Performance hingga mencapai 758 poin. Untuk sustain atau performance yang bisa dipertahankan di mode Intelligent Cooling terlihat berada di kisaran 470 sampai 490 poin. Sementara itu di Extreme Performance, skor yang dipertahankan di sekitar 520 sampai 540 poin. Ini emang bukan skor dari Core i5 1135G7 tertinggi yang pernah kami lihat, tapi mengingat ini laptop yang ini tablet ya dengan keyboard tambahan, jadi ini masih tergolong wajar. Nah, kalau misalnya kita tidak colok listrik, gimana performance-nya? Apakah jeblok jauh? Ternyata tidak ya. Burst-nya bisa mencapai 627 poin, sementara performance yang bisa dipertahankan di kisaran 480 poin. Jadi nyolok atau nggak nyolok nggak terlalu jauh beda performanya. Oke, sekarang kalau kita pakai buat video editing, kira-kira seperti apa? Kita gunakan Adobe Premiere Pro CC 2021. Kita nggak tes 4K, kenapa? Karena ini RAM-nya cuma 8 GB. Jadi kita langsung tes di Full HD render test saja. Kita pakai video yang Full HD 60 Hz ya. Settingan seperti biasa untuk YouTube 1080p 60. Kalau kita pakai software only kita dapat 12 menit 29 detik untuk exporting. Lalu untuk pakai OpenCL dia 16 menit 07 detik. Jadi kalau kalian pakai Premiere sebaiknya matiin OpenCL-nya, pakai software only aja ya. Nah, ya udah kelihatan di sini ya bahwa untuk video editing sebenarnya masih oke nih sebetulnya. Drag and drop item pada saat editing itu nggak ada masalah. Tapi memang proses export atau render itu yang kurang kenceng karena ini versi yang 8 GB RAM-nya. Tapi kalau dipakai untuk edit video sederhana yang 1080p 30 fps harusnya masih cukup oke ya. Oke, kita beralih ke gaming test. Iseng kita tes gaming ya. Ya masa sih laptop kayak gini buat serius doang? Bisa lah sedikit-sedikit. CSGO gimana? Tentunya resolusi yang tinggi-tinggi 1280x720p. Atau di sini kita dapatnya 1280x768p low setting ya. Kita bisa dapat 50 sampai 70 fps. Lumayan ya, lumayan. Lalu Dota 2 1280x768 juga kita dapat di settingan fastest screen render di 100%. Dia masih bisa dapat sekitar 40 sampai 60 fps. Ya buat casual playing masih oke. Genshin Impact gimana? 1280x768 lowest settingannya ya. Kita masih bisa dapat 55 sampai 60 fps. Jadi iya oke lah. Gaming tipis-tipis aja bisa lah ya. Harusnya versi Core i7 sih lebih mumpuni ya. Kan sistem grafisnya lebih kenceng. Oke, beralih ke SSD-nya. Gimana? Crystal Diskmark menunjukkan bahwa untuk read dia 2458 Mbps dan write di 1828 Mbps. Ini adalah skor yang lumayan kenceng ya. Untuk form factor seperti ini bukan level gaming tapi ini udah kenceng. Ya, SSD biasa itu cuma 500 Mbps. Ini masih bisa 2400 dan 1800. Ini kencang. Ya, kemudian mari kita berlanjut ke baterai. Untuk pengujian baterai kita menggunakan setting Intelligent Cooling, brightness 50% dengan volume di 25%. Untuk video playback 1080p kita masih bisa dapat sekitar 8 jam 10 menit. Sepertinya baterai emang nggak gede-gede amat di sini, tapi udah lumayan di 8 jam 10 menit. Kemudian untuk charging, tanpa rapid charging, ya dia punya rapid charging. Tanpa rapid charging 0 sampai 100% dia bisa terisi dalam waktu 120 menit atau 2 jam. Ini cepat sih sebetulnya ya. Dan kalau rapid chargingnya on, dia 0 sampai 100% hanya butuh waktu 100 menit atau 1,5 jam lebih 10 menit. Nah, ini kenceng ya.
Tapi dia juga masih punya namanya conservation mode yang diklaim mampu memperpanjang umur baterai dan menahan kapasitas baterai di kisaran 55-60% saat terhubung ke listrik terus-menerus. Jadi kalau kalian perlakukan ini seperti desktop, di atas meja terus, ngecas terus, hidupin mode yang satu itu. Kita bicara soal pendinginan sekarang. Gimana nih? Sistem pendinginnya ini aktif loh. Ini bukan pasif. Jadi dia pakai kipas di situ. Intake di bagian atas kiri, exhaust-nya di bagian atas kanan. Menarik ya, atas dan atas dua-duanya. Kita set di mode intelligent cooling, kita jalankan Cinebench R15. Pada saat awal dia sempat spike lompat stuck sedikit ke 89 derajat Celcius, lalu dia turun ke 60-65 derajat Celcius. Sesekali dia spike ke 68 derajat Celcius di awal tiap kali ini berulang si Cinebench-nya. Tapi terlihat ini cukup adem. Kalau kita ngedit video gimana? Kita pakai Adobe Premiere CC 2021 dan suhu prosesor itu ternyata bisa disustain di kisaran 59-63 derajat Celcius saat dia sedang render. Nah, kalau suhu permukaannya gimana? Kita pakai Cinebench lagi untuk manasin. Ini panas paling tinggi yang bisa dihasilkan ya. Suhu keyboardnya itu jelas rendah ya, karena ini nggak ada komponen apa-apanya di keyboard. Jadi rendah banget sih memang ya. Nah, mari kita perhatikan suhu di bagian tabletnya ya. Di permukaan layar, hampir seluruh area layar itu memiliki suhu sekitar 35-40 derajat Celcius. Ini dalam kondisi yang loadnya luar biasa berat banget. Area terpanas itu ada di bagian tengah atas layar dengan suhu sekitar 48 derajat Celcius dan area sekitarnya itu ada di sekitar 40-45 derajat Celcius. Suhu bagian belakang layar itu sama dengan permukaan layar. Area terpanasnya di bagian tengah atas dekat kamera yang mencapai sekitar 45 derajat Celcius. Area lain aman di 30-40 derajat Celcius. Tapi lagi-lagi ini kalau kalian ngerender 3D pakai tablet. Kan agak aneh ya sebetulnya ya. Atau laptop yang tipis seperti ini. Agak aneh. Kalau buat penggunaan sehari-hari nggak akan terjadi seperti itu. Akan jauh lebih dingin tentunya. Oke, harga tepatnya berapa? Untuk versi yang kita tes ini harganya adalah 17.899.000. Ada juga varian lain yang menggunakan Core i7 1165G7 dengan RAM 16GB dan SSD 1TB. Harganya di 21.399.000. Sementara itu yang 15 jutaan adalah versi dengan Core i5 generasi ke-10. Dan semua ini sudah termasuk Lenovo e-Color Pen tadi ya, Microsoft Office Home and Student 2019 senilai 1,8 juta, garansi 2 tahun dengan Premium Care dan Accidental Damage Protection. Masih ingat kan ADP ini apa? Itu loh yang kalau misalnya ada kerusakan yang nggak sengaja diganti oleh Lenovo. Iya, diganti. Jadi bukan kalian yang harus bayar kalau ada kerusakan yang tidak sengaja. Dan kalian bukan juga cuman bayar sekian persen. Enggak, tapi full diganti oleh Lenovo. Jadi misalnya ketumpahan air, ya bisa diganti. Jatuh nggak sengaja, rusak, bisa diperbaiki. Nah, sekarang hal yang perlu diperhatikan. Secara ergonomis, keyboard ini mungkin agak terasa sedikit flat ya. Tapi memang karena dia nggak bisa ngangkat sedikit, kalian mesti ngakalin kalau mau ngangkat sedikit bagian belakangnya. Tapi secara umum karena keyboardnya cukup dalam pencetannya, ini nyaman si keyboard ini. Lalu kemudian speakernya, ya speakernya emang bukan speaker yang terbaik yang kami pernah dengar. Bahkan di kelas harga segini kita pernah mendengar yang jauh lebih baik daripada ini. Ya saran kami seperti tadi kita bilang ya, pakailah headphone atau TWS atau speaker Bluetooth mungkin ya, supaya kalian bisa lebih menikmati konten yang disaksikan di dalam layarnya. Kemudian untuk konfigurasi RAM, single channel 8GB tidak bisa di-upgrade. Ini membuat hasil pengujian video editing jadi kelihatan kurang kencang emang ya. Ini sebetulnya nggak terlalu jadi masalah kalau laptop ini nggak dipakai buat yang berat-berat banget ya. Dan kalau toh kalian butuh, itu ada varian Core i7 yang kapasitas RAM-nya itu 16GB. Dari sisi menariknya, jelas form factor unik ya, detachable. Ini bisa digunakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan kita. Keyboard bisa dilepas, ini bahkan bisa dilepas sambil masih bisa digunakan juga. Menyenangkan sekali di situ ya. Nyaman banget penggunaannya. Bahkan kalau udah bisa traveling, bentuk seperti ini akan asik untuk entertainment pribadi kita di dalam pesawat. Taruh atas meja pasti cukup. Lihat kotak ini kecil sekali, dia bisa di atas meja kan. Kalau pakai keyboard kan jadi kegedean. Ya enggak? Desainnya terasa premium banget ya. Material magnesium, aluminium dan sentuhan fabric di sini. Waduh, memang premium banget. Prosesornya udah cukup kencang di sini, pakai Intel Core generasi ke-11. Ukuran laptopnya cukup mungil dan ringan, jadi pengguna bisa menggunakan charger yang menggunakan power delivery jika
jika didasarkan charger bawaan tuh masih terlalu berat ya. Layarnya 2K, color gamutnya 100% sRGB, tingkat kecerahannya 450 nits. Ini mantap banget dan udah aman pakai Gorilla Glass. Dan pennya keren banget, ada e-color pen yang rechargeable di situ. Konektor Thunderbolt 4. Tablet apa pakai Thunderbolt 4 ya? Jadi sebetulnya kalau mau masih bisa tambahin pakai external graphics card lagi kalau mau. Lalu dia punya 2 kamera dengan kualitas yang luar biasa untuk hitungan sebuah laptop. Itu luar biasa kualitasnya ya. Dan masih ada bonus-bonus seperti Office Home and Student, kemudian ada garansi premium care dan ADP selama 2 tahun yang udah kita kenal lah punya Lenovo luar biasa. Jadi, kalau kalian mencari form factor yang unik, Lenovo Yoga 27 ini bisa jadi opsi yang baik untuk pilihan yang tersedia resmi di Indonesia. Ya, sudah dilengkapi dengan prosesor terkini, fitur berlimpah ruah dan garansinya pun mantep banget. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.